Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang berbahagia. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan modul 3 KB2 ini kita akan mendalami topik tentang pengaruh Hindu dalam kesusastraan Melayu. Kita mulai dari pondasi sastra ya. Kontak antara India dan wilayah Nusantara bukanlah hasil dari penjajahan atau invasi militer seperti yang terjadi di belahan dunia lain. Sebaliknya, hubungan ini dibangun melalui jalur perdagangan dan interaksi damai yang telah berlangsung sejak kira-kira 2000 tahun yang lalu. Melalui jalur maritim, para pedagang India datang tidak hanya membawa komoditas tetapi juga kebudayaan, agama, dan sistem pengetahuan. Agama Hindu masuk melalui interaksi yang bersifat akulturatif, terjadi lewat pernikahan antar komunitas, kemudian lembaga pendidikan, dan penyebaran agama yang tanpa ada paksaan militer. Dalam proses ini, kesusastraan menjadi salah satu media yang paling efektif dalam menyerap, menyalurkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya India, terutama yang terkait dengan agama, etika, dan filosofi kehidupan. Nah, pengaruh Hindu dalam kesusastraan Melayu tampak paling jelas melalui adaptasi dua epos besar India, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kedua karya ini tidak hanya diterjemahkan, tetapi juga diadaptasi dalam bentuk budaya lokal. Contoh nyatanya yaitu Hikayat Sri Rama yang merupakan versi Melayu dari Ramayana. Kemudian Hikayat Pandawa 5 diadaptasi dari Mahabharata. Namun proses adaptasi tidak sekedar menyalin cerita. Tokoh-tokoh pewayang seperti Rama, Sinta, Hanuman, Arjuna, dan Bima dihadirkan kembali dengan modifikasi bahasa, simbol, dan nilai sosial yang berlaku pada saat itu. Adaptasi ini memperkaya khazanah kesusastraan Melayu, menjadikannya lebih bernilai estetik dan spiritual. Nah, melalui tabel yang disajikan, kita bisa memahami bahwa meskipun cerita berasal dari India, unsur-unsur Hindu tersebut mengalami transformasi besar saat diolah oleh masyarakat Melayu. Misalnya, konsep kasta dalam cerita India diganti dengan konsep kedudukan sosial yang lebih akrab di masyarakat Melayu. Kemudian bahasa Sanskerta digantikan dengan bahasa Melayu klasik yang lebih komunikatif bagi pembaca lokal. Kemudian nilai-nilai seperti kesetiaan dan keberanian itu tetap dipertahankan dan dikaitkan dengan konteks moral dan spiritual lokal. Nah, proses adaptasi sebagai sebuah transformasi kreatif, masyarakat Melayu bukan hanya menyalin cerita dari India, tetapi benar-benar melakukan proses pengolahan ulang terhadap narasi dan nilai-nilai budaya asing tersebut. Nah, mereka menyisipkan unsur lokal seperti adat istiadat, bahasa sehari-hari, dan sistem kepercayaan tradisional ke dalam ceritanya. Nah, proses ini disebut sebagai akulturasi, di mana dua budaya bertemu dan saling mempengaruhi tanpa menghilangkan karakter aslinya. Nah, dari pembahasan ini, kita menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kesusastraan Melayu menunjukkan keterbukaan yang tinggi terhadap budaya luar. Kedua, adaptasi epos Hindu membentuk fondasi penting dalam narasi, estetik, dan estetika karya kayu melasik. Nah, yang ketiga, kesusastraan rakyat dan klasik Melayu menjadi sarana dialog antara budaya dan memperkaya ekspresi kebudayaan Nusantara. Ini adalah kekuatan utama dari sastra. Nah, yang terakhir adalah memahami pengaruh Hindu dalam sastra Melayu adalah bagian dari memahami sejarah budaya bangsa. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, demikian penjelasan singkat terkait tentang modul 3 KB2. Nah, untuk memahami materi kegiatan selanjutnya, silakan Anda membaca rangkuman dan silakan Anda juga mengerjakan 5 soal latihan dan 10 pilihan ganda untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda. Salam sukses untuk Anda semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.